Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Maulana Rizky dari program Studi Teknik Informatika kelas 4H. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pada mata kuliah sistem operasi, yaitu proses dan thread dalam sistem operasi. Langsung saja kita masuk ke dalam PowerPoint-nya. Kita akan sedikit penjelasan dari saya tentang proses dan thread pada sistem operasi. Pertama yang harus kita ketahui yaitu konsep dasar dari proses itu sendiri. Nah, saya telah membagi ke dalam beberapa poin penting. Yang pertama, pastinya secara informal, proses itu adalah program dalam eksekusi. Jadi, proses itu adalah sebuah program yang terdapat di dalam yang akan dieksekusi. Jadi, proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi. Poin selanjutnya, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Lalu, untuk poin selanjutnya, program bukanlah sebuah proses, jadi suatu program adalah entitas pasif. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara atau parameter fungsi atau metode, return address, and variable lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global lainnya. Terminasi proses. Sebuah proses berakhir ketika proses tersebut selesai mengeksekusi pernyataan akhirnya dan meminta sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem pemanggilan exit. Pada titik itu, proses tersebut dapat mengembalikan data atau keluaran ataupun output pada induk prosesnya melalui sistem pemanggilan atau wait. Seluruh sumber-sumber dari proses termasuk memori fisik dan virtual, membuka berkas, dan menyimpan input atau output ditempatkan kembali oleh sistem operasi. Ada situasi tambahan tertentu ketika terminasi terjadi. Sebuah proses dapat menyebabkan terminasi dari proses lain melalui sistem pemanggilan yang tepat. Contohnya adalah abort. Biasanya, sistem seperti itu dapat dipanggil hanya oleh induk proses tersebut yang akan dideterminasi. Bila tidak, pengguna dapat secara sewenang-wenang membunuh atau meng-kill job antara satu sama yang lain. Catatan bahwa induk perlu tahu identitas dari anaknya. Maka, ketika suatu proses membuat proses baru, identitas dari proses yang baru diberikan kepada induknya. Dua jenis proses dalam operating system. Yang pertama ada single thread. Apa itu single thread? Single threading atau sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Yang kedua adalah multi-thread. Multi-threading adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktunya. Oke, kita langsung masuk ke contoh dari proses itu sendiri dalam sistem operasi. Yang pertama ada task manager. Di dalam task manager, kita dapat memantau semua proses sebuah sistem operasi, mulai dari performa hingga histori, startup, dan lainnya. Dari performa itu kita bisa melihat dari CPU yang telah digunakan, memori yang telah digunakan, hingga penggunaan disk dan network. Kita dapat memantau dalam task manager. Ada CPU, ada memori, disk atau penyimpanannya, serta network, jaringan, dan serta GPU juga disediakan dalam task manager. Jadi kita dapat memantau proses dalam sebuah operating system atau program yang sedang berjalan. Di sini ada beberapa contoh apps yang sedang running di dalam sebuah sistem operasi. Prosesnya ya, ada beberapa seperti Google Chrome di sini, ada Messenger dan lainnya. Dan ini adalah penggunaan CPU rata-rata pada Task Manager berikut. Oke, selanjutnya ini adalah sistem monitor pada Ubuntu, sistem monitor proses pada Ubuntu. Bisa kita lihat ada beberapa aplikasi yang running seperti Chrome, ada Bash, dan Upward GTK. Di sini kita juga melihat sama seperti Windows, kita dapat melihat CPU yang digunakan serta memori yang telah digunakan dalam proses tersebut.
Dan di sini ada juga prioritasnya atau prioritinya normal atau high atau low. Kita bisa memantau kinerja proses dalam sistem operasi pada aplikasi yang sedang running seperti Chrome, Bash, dan lainnya. Dan selanjutnya ini adalah bentuk sistem monitor pada Ubuntu. Sama seperti pada maksudnya ini sistem monitor dari Linux Mint ya. Linux Mint. Pada Linux Mint sama seperti Ubuntu terdapat CPU load, ada memori juga, ada disk, penggunaan disk, ada memori dan lainnya prioritasnya. Sama seperti Ubuntu untuk sistem monitor prosesnya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh thread dari proses aplikasi Microsoft Word. Kita bisa lihat di sini ada beberapa proses threadnya. Ada di sini dijelaskan tipe dari aplikasinya, deskripsi aplikasi, size dalam disk yang digunakan aplikasi tersebut, memori yang digunakan, serta atribut-atribut yang ada pada thread dari proses Microsoft Word tersebut. Ini adalah contoh diagram proses dan thread. Yang pastinya ada proses, state pointer, priority, program counter, CPU register, input-output information, accounting information, dan lainnya. Ada stack, head, data, text. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan selanjutnya, yaitu tentang thread. Jadi, thread itu adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Jadi, thread itu merupakan unit yang paling terkecil dalam suatu proses yang terjadi. Dan selanjutnya, thread itu merupakan sebuah status eksekusi atau ready running, suspend, block, queue, dan lain-lain. Yang selanjutnya, sebuah thread berbagi kode section, data section, dan resource sistem operasi dengan thread yang lain yang memiliki proses yang sama. Ini adalah contoh thread proses. Di sini terdapat proses, di sini ada thread 1, thread 2, thread 3, dan selanjutnya. Di sini garis ke bawah ini merupakan lambang untuk waktu yang dibutuhkan thread tersebut dalam memenuhi sebuah proses. Proses pada sistem operasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi konsep dasar thread. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses, proses berat atau heavyweight atau biasa dikenal dengan proses tradisional, dan proses ringan atau kadang disebut dengan thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri dari ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Dengan banyak kontrol thread proses dapat melakukan lebih dari pekerjaan pada waktu yang sama. Ini adalah perbedaan antara thread dan proses. Mari kita bandingkan melalui tabel berikut ini. Untuk proses, penggunaan memorinya yaitu dia terisolasi dan tidak berbagi memori dengan proses yang lain. Jadi dia tidak terikat dengan proses yang lainnya. Jadi memorinya yang digunakan hanya pada proses tersebut saja, tidak shared memory atau berbagi memori. Kalau untuk thread, memori yang digunakan yaitu shared memory. Jadi bisa digunakan oleh thread-thread yang lainnya, tidak hanya fokus pada satu thread tersebut. Yang kedua, kita bandingkan berdasarkan konsumsi resource-nya. Pada proses, kita menggunakan lebih banyak resource atau sumber daya. Sedangkan pada thread, kita hanya sedikit menggunakan resource. Jadi thread lebih efisien penggunaan sumber daya dibandingkan dengan proses. Dan selanjutnya, kita dapat membandingkan untuk efisiensinya. Untuk proses, kurang efisiensi dengan konteks proses dalam komunikasi. Jadi, dalam proses, efisiensinya kurang dalam konteks komunikasi antar prosesnya itu sendiri. Yang selanjutnya ada thread. Kalau untuk thread, lebih meningkatkan efisiensi, sehingga dalam konteks komunikasi. Jadi, lebih efisiensi dalam konteks berkomunikasi antar thread yang lainnya. Selanjutnya, ada waktu yang digunakan. Untuk proses, lebih banyak membutuhkan waktu dalam memproses
dalam memproses dalam sistem operasi. Nah, untuk thread lebih sedikit membutuhkan waktu dalam sistem operasi. Yang terakhir ada akhir yang tidak pasti, menghasilkan hilangnya proses. Kalau thread dapat direklamasi ulang. Itu adalah perbandingan antara proses dan thread. Menurut saya, antara proses dan thread memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi di sini kita melihat thread lebih unggul dalam beberapa sektor ya, yaitu sektor memori serta konsumsi resource. Diagram keadaan proses. Dalam proses bekerja, maka dalam proses tersebut akan merubah state atau keadaan status atau asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin salah satu dari keadaan berikut, yaitu ready, yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Yang kedua ada running, yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga ada block, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap atau bebas. Jadi, status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses input-output. Keadaan ini terkadang disebut dengan waiting. Terdapat dua status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi. Yaitu new, status yang dimiliki pada saat program baru saja dibuat. Yang kedua, terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Ini adalah contoh bentuk diagram proses. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada saat proses dijalankan, dia akan membuat seperti ini ya. Dia akan membuat status pada saat memulai. Jadi dia akan mengumpulkan semuanya, lalu setelah semua ready, dia akan admitted. Setelah ready, dia akan running dan kalau dia berhasil, berarti dia akan exit dan terminated. Jika dia terdapat jika ada kekurangan, dia akan menginterupsi untuk mengecek apakah dia telah ready kembali dan akan running kembali dan terminated lagi. Jika terdapat input output di dalamnya, dia akan dalam ready ini dia memproses di running, lalu dia ngecek ada inputan atau outputan dari user, lalu dia akan waiting, akan menunggu dan memulai lagi atau ready kembali, dan setelah ready dia running, lalu dia exit dan terminated kembali. Seperti itu alurnya berulang terus sampai programnya exit atau terminated. Sama dengan sebelumnya, dia kalau ready, running, dan kalau setelah selesai semuanya, dia akan terminated. Kalau dia time up, kembali lagi ke ready. Jika dia di block, dia ke ready lagi. Lalu dia ngecek lagi, apakah sudah siap. Kalau telah siap, dia akan running kembali dan selesai. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.